percaya Yesus, kamu tidak percaya. Kenapa? Orang telanjang dibiarin digantung tiap hari ada. Dipaku, kasihan. Kamu tidak cinta di kok. Aduh, kedinginan mana pada baradonas gitu deh. Aduh, mana luka-luka lecet-lecet. Waduh, ngajar rendol gitunya, ya Allah. Kasihan mana gondrong belum sempet potong rambut deh kan. Aturannya ini udah ulang tahun potong rambut 25, nanti dia ulang tahun kagak potong rambut. Cukur gente atau dipangmeserkan atau dibelikan atau dibeliin cukuran, nyukur aja kagak. Ini bukan penghinaan, ini justru sebagai gambaran. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Woi, cukur woi. Woi, syukur. Nah, jadi teman sekalian, itulah yang kita bisa buktikan. Nah, kemudian bagaimana dengan gambar Yesus? Ya, saya sudah jelaskan tadi malam, gambar Yesus itu dilukiskan dengan imajinasi setiap negara. Sehingga ketika lihat internet, banyak sekali gambar dan raut wajah daripada Yesus Kristus. Tetapi bukan itu poinnya. Ketika ada orang yang menghina foto Yesus Kristus, maka poinnya adalah motivasinya menghina itu. Karena itu adalah gambar sakral bagi orang-orang Kristen. Maka itu yang akan diadili di pengadilan. Kenapa? Kamu sudah tahu bahwa itu adalah keimanan orang Kristen. Mempercayai gambar Yesus itulah di secara Indonesia misalnya ya. Percaya bahwa itu gambar Yesus. Tapi kenapa kamu olok-olok? Iya kan? Udah jelas dong bahwa yang dilakukan oleh Ratu Entok dan Ustadz Ahmad Kainama sebuah penistaan agama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus sedang mengkait-kaitkan apa yang menimpa Ratu Entok dengan para apologet-apologet Islam yang lain. Jadi mereka mencari mana nih apologet Islam yang pernah ngomong juga tentang rambut Yesus yang seharusnya dicukur. Jadi mereka ingin sangkut pautkan, mereka ingin kait-kaitkan, mereka ingin sampaikan kepada publik bahwa selain yang namanya Ratu Entok, ada juga nih apologet-apologet Islam yang ngomong, menyuruh Yesus untuk cukur rambutnya. Sehingga mereka anggap ini kesamaan. Mereka anggap ini juga penistaan. Ini juga penistaan, jadi harus ditangkoi juga. Nah itulah narasi yang sedang dibangun oleh para Polikardus, teman-teman. Ini narasi yang sedang mereka bangun. Dan segala cara tentu saja mereka lakukan. Segala cara. Terutama kalau apologet Islamnya yang benar-benar mereka benci, mereka dendam, mereka ingin musnahkan, mereka ingin hilangkan. Dan tentu saja salah satunya adalah Ustadz Kainama, yang ternyata pernah mengatakan juga bahwa seharusnya Yesus tuh dipotong rambutnya, dirapiin karena sudah mau Natal. Saya pun baru tahu dari videonya Arif Gulu ini. Dan sebenarnya narasi yang dibangun oleh Ustadz Kainama ya tujuannya kan dalam hal Natal. Yang namanya Natal, yang namanya kita menyambut satu hari yang luar biasa, satu perayaan yang besar, tentu saja kan kita rapi-rapiin semua. Contoh, kita mau lebaran teman-teman. Sebelum lebaran pasti kita bersih-bersih rumah, ngecat ya tembok rumah, yang rusak diperbaiki, termasuk penampilan kita. Potong rambut ya supaya lebih rapi, bahkan ada yang sampai facial. Teman saya facial, teman. Teman saya tuh kalau mau lebaran, wah facial dia, luluran semua badannya. Luluran. Itu kan sesuatu yang wajar. Dan itu yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Seharusnya Yesus itu juga melakukan hal itu. Karena sudah mau yang namanya Natal. Ini kan dalam rangka bercanda. Ya, bercanda kan gitu. Tetapi ya kita tahu, kalau orang sudah benci, segala cara, segala yang kita sampaikan, bagi dia, itu negatif. Apapun yang Ustadz Kainama ngomong, bagi para Polikardus dan laskarnya, itu adalah hujatan. Itu adalah hujatan. Karena memang mereka tuh udah dendam kesumat gitu. Orang kalau sudah dendam, apapun yang kita omongin, bagi mereka nggak masuk. Contoh nih, misalnya Luga dendam sama saya. Luga dendam sama saya. Dia sedang kena penyakit. Kan begitu. Dia sedang sakit sekarang. Asam urat misalnya. Saya bilang, Luga, kamu asam urat. Jangan kamu makan kacang. Ini ada jus.
ini ada obat, saya kasih ke dia, atau ada jus, ya, ada minuman tradisional saya berikan kepada dia. Karena si Luga udah benci sama saya, bukannya senang, bukannya terima kasih, dia langsung ngomong, kamu mau racuni saya, kamu mau celakai saya ya. Ada orang seperti itu. Kita kasih jus, kita kasih minum pun, dia bilang mau racuni. Karena memang di otak dia udah negatif, udah kadung benci. Apapun yang kita lakukan selalu salah. Saya rasa kalian pernah ya ketemu dengan orang-orang seperti itu. Mau kalian baikin dia pun, karena dia udah benci, tetap negatif di mata dia. Nah, inilah Ustadz Kainama di hadapan, dalam pandangan teman-teman kita, Polycardos. Apapun yang disampaikan Ustadz Kainama, pokoknya ini kebencian. Pokoknya ini kebencian. Jadi memang Polycardos begitu. Jangan kalian salahkan, karena memang mindsetnya udah terbentuk. Dia sudah mensugesti dirinya. Polycardos dan laskarnya, mereka sudah membangun tembok. Mereka sudah membangun doktrin. Pokoknya apapun yang disampaikan Ustadz Kainama tentang Kristen, salah. Salah semua. Mereka nggak akan cek. Mereka nggak akan cari tahu. Nggak akan cari tahu ini benar atau tidak. Pokoknya Ustadz Kainama yang ngomong, salah aja. Pokoknya salah. Itu orang udah benci, mau gimana? Apalagi nih ya, wah cocok nih, yang namanya Ratu Entok ngomong tentang cukur. Ustadz Kainama juga menyuruh potong rambut, mirip cukur potong rambut, disangkut pautkan. Tujuannya apa? Supaya ada teman-teman Kristen yang terprovokasi. Ini kan Polycardos nggak mau maju nih, nggak mau dia maju. Kenapa? Maju melaporkan kan habis biaya, habis tenaga. Mereka nggak mau. Mereka dorong teman-teman kita Kristen. Mereka provokasi teman-teman kita Kristen. Ini yang sedang mereka bangun. Mereka buat konten-konten provokasi, narasi-narasi kebencian, supaya teman-teman kita Kristen menganggap bahwa Ustadz Kainama adalah penghujat. Padahal selama ini yang ngecap Ustadz Kainama penghujat siapa? Polycardos dan laskarnya. Kalau kalian nanya sama orang Kristen awam, nggak kenal mereka. Coba tanya sama yang melaporkan Nora Aritonang, yang melaporkan Ratu Entok. Kenal nggak yang namanya Ustadz Kainama? Saya berani jamin nggak semua kenal. Mungkin ada 1-2 orang sudah kenal. Dan itu pun kenal gara-gara viral ini, belakangan ini. Belakangan ini jadi viral, jadi kenal. Kalau nggak tahu. Jadinya apa teman-teman? Kalian bisa lihat bahwa inilah mereka. Segala cara mereka lakukan untuk memprovokasi, mengadu domba kita-kita ini. Kalau kita ikuti, kalau kita terjebak, gawat. Itulah ada beberapa orang nanya gini, Bang, ini salah-salah bisa perang agama. Ya, saya katakan, kalau pemerintah nggak ikut campur, nggak urusin ini bagus-bagus, hati-hati. Ya, nggak urusin dengan hati-hati, ini gawat nih. Bisa ribut kita gara-gara diprovokasi, gara-gara diadu domba. Nah, kita akan lihat dulu ya, bagaimana si Arif Gulo ini mengkait-kaitkan antara Ratu Entok dan juga Ustadz Kainama. Dia pingin sekali. Wah, Ustadz Kainama harus bisa dimasukkan, kan begitu. Oke, kita dengarkan dulu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapin Ustadz Ahmad Kainama yang tentu saja teman-teman sekalian memojokkan kekristenan, dan kita lihat video-videonya selama ini itu tuduhan-tuduhan liar. Dengan dia menuduh Yesus menikah berpoligami, istri-istri Yesus itu belum tumbuh buah dada, lalu Roh Kudus itu bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen. Kemudian Yesus Kristus itu terkutuk, ditelanjangi, diolok-olok begitu ya. Dan seperti dicuplikan tadi juga, teman-teman sudah melihat di situ bagaimana kemudian dia mengatakan bahwa Yesus itu berambut panjang itu, padahal sudah mau ulang tahun di 25 Desember, tapi orang Kristen lupa memberikan pisau cukur ya kepadanya begitu ya. Lalu ditelanjangi lagi, digantung di salib begitu ya, berdarah-darah dan lain sebagainya. Jadi teman sekalian, sebenarnya tidak ada masalah ketika dia menceritakan narasi demikian, karena memang itulah realita. Tetapi dari penyampaian Ustadz Ahmad Kainama itu kelihatan bahwa sedang mengolok-olok dan menghina iman agama orang Kristen. Ya, jadi itu sangat jelas karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia adalah Allah yang berinkarnasi melalui firman-Nya. Ya,
menjadi manusia. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menanggapi tentang Yesus gondrong, ya seperti juga yang disampaikan oleh si Ratu Entok, ya kemungkinan besar Ratu Entok itu terinspirasi dari si Ustadz Ahmad Kainama yang mengolok-olok Yesus yang berambut panjang. Nah, oleh karenanya kita langsung saja simak dulu videonya yang ada berikut ini. Kan belajar Bible, kenapa? Rukun iman bilang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, percaya kepada Nabi yang dipercayakan kitab-kitab itu. Berarti kita percaya Yesus, kamu tidak percaya. Kenapa? Orang telanjang dibiarin digantung tiap hari ada di baku, kasihan. Kamu tidak cinta dia, aduh kedinginan mana pada baradonas gitu deh, aduh mana luka-luka lecet-lecet, waduh ngajar rendol gitunya, ya Allah kasihan, mana gondrong belum sempet potong rambut deh kan. Aturannya ini udah ulang tahun potong rambut 25, nanti dia ulang tahun kagak potong rambut, cukur gente atau dipameserkan atau dibelikan atau dibeliin cukuran, nyukur aja kagak. Ini bukan penghinaan, ini justru sebagai gambaran bahwa kita menempatkan Isa bin Maryam, Yeshua HaMashiach itu, Jesus Christ pada proporsi yang tepat, dan kita muliakan dia sebagaimana dia harus dimuliakan, tidak lebay, tidak berlebihan, bahkan tidak menghina, tidak, pas. Oke, teman-teman sekalian, ya kita tepuk tangan dulu untuk penghinaan Ustadz Ahmad Kainama ini, kawan-kawan. Ya, mereka berkata bahwa agamanya itu rahmatan lil alamin, tetapi Ustadz seperti Ahmad Kainama ini jelas tidak rahmatan lil alamin. Ini tidak menciptakan kedamaian. Ini justru menciptakan perselisihan, percecokan, perkelahian, bahkan bisa pembunuhan, ya, peperangan, karena ya mengurusin Tuhan agama lain. Ya. Nah, kali ini teman-teman sekalian saya akan membahas itu sekaligus untuk memberikan jawaban juga, ya, untuk teman-teman yang berkata bahwa sulit kan untuk membuktikan gambar Yesus dan lain sebagainya. Di video saya tadi malam juga saya sudah sampaikan demikian, ya, karena kita punya yang namanya katekismus di gereja Katolik itu, ya. Jadi itu memperbolehkan sesuai dengan Galatia pasal 3 ayat 1 bahwa boleh melukiskan gambar Yesus. Ya, dan itu hal yang kudus. Kemudian kalau ada yang menghina itu karena itu sudah diimani oleh orang-orang Kristen, ya, maka itu adalah penistaan agama. Juga di dalam konsili kedua, ya, juga dikatakan di situ bahwa itu hal yang wajib dan itu boleh, ya, untuk melukiskan gambar Yesus, karena Yesus itu sudah mengambil rupa seorang manusia, tentu saja bisa digambar. Makanya teman-teman sekalian, kita sebagai penganut Tritunggal, kita tidak percaya dengan gambar-gambar yang melukiskan gambar Allah Bapa, ada Allah Anak, kemudian ada Allah Roh Kudus dalam berupa burung merpati. Ya, itu adalah gambar yang dibuat oleh gereja Mormon yang adalah bidat kekristenan, aliran sesat. Karena Allah Bapa itu tidak bisa digambarkan. Tidak seorang pun yang melihat Bapa. Dia adalah terang yang tak terhampiri. Dia adalah api yang menghanguskan. Maka kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan itu. Maka Yesus Kristus bisa digambar dan itu diperbolehkan oleh katekismus gereja Katolik. Nah, itu saya sudah jawab tadi malam, bisa teman-teman dicek ya video saya tadi malam untuk membahas tentang Nora Aritonang. Nah, kali ini kita berfokus dengan Ustadz Ahmad Kainama yang mengolok-olok Yesus Kristus yang gondrong, nggak sempat dicukur rambutnya, padahal tanggal 25 sudah mau ulang tahun, ya kan? Tega banget orang-orang Kristen tidak cukur rambut Yesus, brewok begitu, ya. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya narasi-narasi penghinaan, ya. Tetapi saat ini teman-teman kita akan menjawab dengan lemah lembut, ya. Kenapa kemudian Yesus Kristus itu berambut gondrong dalam foto-foto yang ditampilkan, ya, poster-poster yang ditampilkan itu, ya. Yang pertama mungkin pertanyaannya, apakah ada ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus berambut panjang? Tidak ada, ya. Sama ketika Anda bertanya apakah ada ayat Alkitab tentang Allah Tritunggal. Kata Tritunggal itu nggak pernah ada di dalam Alkitab, tetapi substansi daripada Allah Tritunggal itu jelas ada. Contoh itu, ya, contoh ini
di dalam Matius 28 ayat 19, ya. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Esto onoma patros kaitou huyao kaitou hagiao kaitou pneumatos, ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita ya menelusuri tentang substansi Tritunggal ada. Demikian juga Yesus Kristus berambut panjang. Apakah itu ada ketika kita telusuri dalam Alkitab? Ada. Hal inilah yang saya akan jabarkan untuk kita pada saat ini. Yang pertama, ya, kenapa Yesus berambut gondrong? Ya, gondrong. Kita lihat dulu, karena Yesus ini adalah nasirnya Allah. Ya, nasirnya Allah. Siapa itu Allah? Yaitu Bapa. Ya, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Alkitab berkata, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya bersumber segala sesuatunya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, jelas ya. Jadi Allah itu adalah Bapa. Nah teman-teman sekalian, jadi Yesus Kristus adalah nasirnya Allah Bapa, karena dia itu dikhususkan, teristimewa dari yang lain. Begitu ya. Nah, di mana kita bisa melihat itu? Misalnya kita melihat Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-23 teman-teman sekalian ya. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya. Sekarang pertanyaan kita teman-teman sekalian, apakah ketika kita melihat ada nubuatan bahwa Yesus Kristus orang Nazaret di Perjanjian Lama, Anda tidak akan temukan itu? Ya. Sehingga Nazaret di sini yang dimaksudkan memiliki dua makna. Yang pertama, bisa merujuk kepada suatu tempat karena Yesus memang ada di Nazaret dan lahir di kota Bethlehem ya. Nah teman-teman sekalian, karena Yesus Kristus adalah orang Nazaret, ya, jadi bisa juga maknanya kota Nazaret. Tetapi teman-teman sekalian, sebelum itu ya, karena itu belum nama kota pada waktu itu ya. Jadi ada yang namanya diambil daripada kata Nazir ya. Dari kata Nasir, Nazaret dari kata Nasir yang artinya adalah istimewa. Ya, jadi teman-teman sekalian, di mana kita ambil contohnya ya, misalnya kita lihat di dalam Hakim-Hakim ya pasal 13 ayat 5 misalnya tentang Simson ya teman-teman ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat ke-5, saya bacakan ya teman-teman. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Catat baik-baik, dari anak yang nasir ini, dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan ingat korelasinya di dalam Matius pasal 1 ayat 21 bahwa Yesus, berilah dia nama Yesus Kristus sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah seorang nasirnya Allah Bapa. Karena dia mengambil rupa seorang manusia, dikhususkan, diistimewakan ya di antara manusia. Dan sama misalnya ketika kita melihat Hakim-Hakim, di Hakim-Hakim itu yaitu tentang Simson yang tentu saja tidak boleh rambutnya kena pisau cukur ya. Ya. Sehingga berambut panjang, membiarkan itu berambut panjang ya. Kemudian kita juga melihat tentang orang yang nasir di dalam Bilangan 6. Teman-teman lihat Bilangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5. Hukum mengenai kenasirannya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar, nasar ini janji gitu ya, khusus ya, janji khusus, yakni nasar orang nasir. Bedakan ya, nasar orang nasir. Nasir itu adalah istimewa, orang istimewa. Nasar itu adalah janjinya ya, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Ayat 3, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur lalu
ya, cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Terjawab. Jadi kalau Ustaz Makinama bilang, oh gondrong, Ratu Entok bilang, weh gondrong, cukur rambutmu, cukur, ya, laki-laki itu botak bro, ya. Jadi sebenarnya teman sekalian sudah ada jawabannya. Jadi kenapa Yesus berambut panjang? Karena dia adalah nasirnya Allah, ya. Dia yang dikhususkan oleh Allah Bapa untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka Yesus berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa umat manusia. Alasan yang kedua teman-teman sekalian, kenapa Yesus gondrong, berambut panjang begitu? Yang kedua, dia adalah Rabi Yahudi. Ya, di zaman Yesus, para rabi itu berambut panjang dan berjenggot, ya, berjambang teman-teman sekalian. Jadi itu hal yang wajar di Timur Tengah pada waktu itu, para rabi. Ya, dan Yesus Kristus disebut sebagai rabi, ya, yang dikhususkan juga. Ya, itu terinspirasi daripada nasirnya Allah yang harus berambut panjang juga. Nah, jadi teman sekalian itulah yang kita bisa buktikan. Nah, kemudian bagaimana dengan gambar Yesus? Ya, saya sudah jelaskan tadi malam, gambar Yesus itu dilukiskan dengan imajinasi setiap negara. Sehingga ketika lihat internet banyak sekali gambar dan raut wajah daripada Yesus Kristus. Tetapi bukan itu poinnya. Ketika ada orang yang menghina foto Yesus Kristus, maka poinnya adalah motivasinya menghina itu. Karena itu adalah gambar sakral bagi orang-orang Kristen. Maka itu yang akan diadili di pengadilan. Kenapa? Kamu sudah tahu bahwa itu adalah keimanan orang Kristen. Mempercayai gambar Yesus itulah di secara Indonesia misalnya, ya. Percaya bahwa itu gambar Yesus. Tapi kenapa kamu olok-olok? Iya kan? Udah jelas dong bahwa yang dilakukan oleh Ratu Entok dan Ustadz Ahmad Kainama sebuah penistaan agama. Baik teman-teman sekalian, sekalipun diolok-olok Tuhan Yesus Kristus, ya, tergantung di salib, dipaku, luka-luka di kayu salib, ya, bahkan dikatakan terkutuk orang yang tergantung di salib. Galatia 3 ayat 13. Tapi ingat, ya, dia terkutuk karena kita. Dia diremukkan karena kita. Dia diludahi, dia disiksa karena kita. Dia mati karena kita. Kita yang seharusnya menanggung penderitaan itu. Ya. Tetapi karena kasihnya, cintanya bagi kita, dia menggantikan kita dari hukuman dosa itu. Saya Arif Guna undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Ya, kalian sudah dengar ya teman-teman. Jadi memang segala cara mereka lakukan untuk mengkait-kaitkan dengan Ustadz Kainama, teman-teman. Dengan Ustadz Kainama. Ngeri, teman-teman. Ya, ngeri memang upaya mereka dan cara mereka ini. Yang penting Ustadz Kainama harus disangkut pautkan. Yang penting apologet Islam harus ada yang kena tarik. Karena Ratu Entok ini kan orang luar, teman-teman. Bukan apologet. Jadi nilai jual mereka itu kurang gitu. Untuk ngomong sama donatur-donatur mereka, untuk ngomong sama Laskar Poli Kudus, kurang. Karena yang ditangkap ini Ratu Entok yang notabene itu Islamofobia. Donatur-donatur mereka juga nggak benci sama Ratu Entok. Kan gitu. Mereka taunya Ratu Entok selebgram. Loh kok ini yang kena tangkap? Harusnya Ustadz Kainama kan gitu. Kalau Ustadz Kainama yang ditangkap, wah mereka bisa gembar-gembor. Itu mereka akan berebut. Itu berkat saya, itu berkat saya. Kalian akan lihat. Kalau berhasil, mereka menangkap Ustadz Kainama, teman-teman. Itu Polycarpus berebut panggung gitu. Berebut. Yang ini akan bilang, ini karena saya. Yang ini juga akan ngeklaim karena saya. Ini karena saya buat konten, dia kena tangkap. Wah, mereka berebut. Kenapa? Supaya donatur cairnya ke mereka. Cairnya ke dia. Kalau berhasil nangkap Ustadz Kainama, itu duitnya yang gede. Kalau Ratu Entok, ya apalah kan gitu. Apalah. Terus kalau dibilang, wah ini kerjanya ngurusin agama orang lain. Ya. Kerjanya ini apa sih gitu? Kenapa selalu ngurusin Tuhan kami? Halo? Mohon maaf teman-teman. Yang ngurusin agama orang siapa sebenarnya? Silahkan kalian cek. Silahkan kalian cek. Kalau kita lihat jejak digital, yang duluan Polycarpus. Kalau kalian nanya sama saya nggak pernah ngurusin agama kalian. Silahkan kalian lihat. Ngapain saya ngurusin agama kamu? Saya hanya memberitahukan ada kejadian-kejadian
Yang saya reaksi adalah orang-orangnya. Betul tidak? Karena orangnya bahas agama. Jadi kesannya itu kayak saya bahas agama orang. Saya enggak. Yang saya bahas Polycarpus. Kalaupun saya sebut agama Polycarpus adalah penyembah bapak setan. Bukan Yesus. Yang menyembah Yesus Kristen. Kalau ini Polycarpus, ajaran sesat. Yang sesat kok. Mereka nggak pernah ikut Yesus. Coba lihat kelakuannya. Apakah itu kelakuan orang Kristen? Kan enggak. Betul tidak? Kelakuan Polycarpus bukanlah kelakuan orang Kristen. Karena nggak sesuai. Orang Kristen setahu aku harus mengikuti buah-buah roh. Damai, sukacita. Polycarpus nggak punya itu semua. Kebencian. Walaupun ada yang pendeta. Oh itu kan pendeta. Dia Kristen dong. Enggak. Dia cuman Kristen KTP. Cuman title-nya saja pendeta. Tapi kebenciannya, emosinya, dendamnya, itu bukan Kristen. Mampet ya mampet. Pendeta MYM. Gelar pendeta. Tapi dia Polycarpus. Karena kebencian. Ajarannya ajaran untuk tidak suka sama orang lain. Ajaran perpecahan. Membidatkan orang lain. Menyesatkan orang lain. Itu kan bukan Kristen kok. Saya yakin bukan Kristen. Kan begitu. Jadi yang ngurusin siapa ya kalian. Kalau mereka nggak singgung Islam, saya nggak akan singgung. Masalahnya mereka suka sekali menyinggung Islam, kalau nggak menyinggung teman-teman saya. Mau nggak mau ya kita harus mereaksi, meluruskan. Belum lagi narasi-narasi mereka bangun. Ini ajaran Islam ini memang kepo. Ajaran Islam ini suka kali ngurusin agama orang lain. Nggak sadar kamu. Ini Arif Gulo ini termasuk salah satu. Sering sekali mengatakan orang Islam suka ngurusin agama orang lain. Agama Islam nggak bisa berdiri sendiri. Tai kau. Jangan kau hujat agama orang. Kalau kamu nggak senang sama oknumnya kamu serang. Jangan kamu bilang Islam semua. Kamu nggak senang sama Ustadz Kainama, kamu serang Ustadz Kainama. Kamu bilang Ustadz Kainama bukan Islam. Nggak apa-apa. Kita nggak akan komplain. Tapi jangan kamu bilang ajaran Islam kepo. Ajaran Islam suka ngurusi orang lain. Suka menghina orang lain. Itu kurang ajar. Dan saya punya bukti ya, Arif Gulo tuh beberapa kali buat narasi seperti itu. Kita ada rekamannya. Kita simpan. Ya, setiap saya reaksi kan saya potong bagian-bagian yang dia mengata-ngatai. Jadi hati-hati kamu. Terus masalah dibilang oh Yesus harusnya dicukur gitu kan. Ini penghinaan. Ya itu kembali siapa yang dengar. Siapa yang dengar gitu. Terus Arif Gulo memamerkan bahwa dia tahu dan dia memiliki bukti. Mengapa Yesus berambut panjang? Kenapa Yesus digambarkan sebagai seorang pria dengan rambut gondrong yang panjang? Walaupun di Bible nggak ada tulisannya. Kalau Paulus ada. Paulus ada. Yang lain ada. Simpson ada. Yesus nggak ada. Kok bisa tahu dia rambut panjang? Jadi dibilang ini sama dengan Tritunggal. Tidak tertulis secara langsung bahwa kekristenan itu Tuhannya Tritunggal, tapi ada eksplisitnya gitu, ada eksplisitnya, ayat-ayatnya kan gitu. Yang mendasarinya adalah katekisasi, katekismus yang ada di gereja Katolik. Nah, ini kok tiba-tiba nyuri gereja Katolik? Lucu juga nih Arif Gulo ya. Secara tidak langsung, dia harus mengakui bahwa Katolik benar. Tradisi suci ternyata masih dibutuhkan. Karena Yesus digambarkan punya rambut panjang, rambut gondrong, itu mengikuti tradisi sucinya orang Yahudi. Yahudi pula, orang Katolik. Artinya tradisi suci Katolik, itu kamu pakai. Tapi nggak kamu imani, kan lucu juga. Kamu tolak, kamu hina, bahwa itu nggak benar. Ya. Banyak sekali orang-orang Protestan yang mengatakan bahwa tradisi suci itu nggak benar, harus back to Bible. Loh, kalau back to Bible, jangan ada gambaran Yesus. Gambaran Yesus adalah tradisi. Ya, tradisi mereka. Dan di sini dia memberikan dua alasan kenapa rambut Yesus itu gondrong, panjang. Yang pertama, masalah ini ya, bahwa Yesus itu nasir, nasirnya Allah. Sehingga nggak boleh tuh, rambutnya dicukur. Nggak boleh ada bulu yang dicukur. Termasuk ini ya, kumis dan jenggot. Jenggotnya nggak boleh dicukur, itulah panjang. Karena nasirnya seperti itu. Sama seperti Simpson. Simpson nggak pernah cukur juga. Begitu cukur, lemah dia. Begitu juga dengan orang yang bernazar. Ya, orang yang bernazar itu harus mengikuti nasir, dia tidak boleh mencukur
Artinya, karena Yesus nggak pernah dicukur, tentu saja rambutnya panjang. Anak, dari kecil sampai 30 tahun, rambut nggak pernah dicukur, pasti panjang. Bahkan, seharusnya lebih panjang ya, kalau benaran. Ini sekali lagi ya, kalau benaran Yesus nggak pernah dicukur rambutnya, maka sudah pasti rambutnya itu panjangnya mungkin udah sampai kaki. Betul tidak? Udah sampai kaki. Karena saya punya teman waktu SMP, dia dari kecil nggak pernah potong rambut. Perempuan, nggak pernah potong rambut. Jadi rambutnya itu udah sepanjang mau sampai kaki dia. Jadi saya waktu itu penasaran, ini 3-4 tahun lagi nyampe nggak ke lantai? Ya, rambutnya nyampe ke lantai nggak 3-4 tahun lagi? Karena memang dari dulu nggak pernah dipotong. Dan Yesus nggak pernah potong 30 tahun ya, kalau ikut standarnya si Arif Gulu. Artinya bisa jadi lebih panjang lagi ya, sampai lantai gitu kan. Kalau memang dari kecil nggak pernah dipotong gitu. Wih, lucu juga ya rambutnya gitu. Artinya gambaran Yesus rambutnya cuman apa ya, sebahu itu salah juga. Harusnya memang panjang sekali gitu kan. 30 tahun coy. 30 tahun pasti panjang sekali. 5 tahun nggak potong aja udah gondrong gitu kan. Udah panjang gondrong, apalagi 30 tahun. Nah, tapi itu urusan dia lah. Ya, urusan dia. Dan ini alasan dia adalah karena Nasir Allah. Ya, Nasir Allah versinya mereka. Terus yang dibilang yang kedua karena dia adalah Rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu harus rambutnya panjang dan berjenggot. Karena mengikuti Nasir itu juga. Rabi itu mengikuti Nasir itu. Oke lah, itu iman mereka. Sekali lagi ya, itu iman mereka. Dan pada zaman dulu, memang pria-pria itu, yang orang bebas, orang merdeka, itu rambutnya panjang-panjang. Nah, jadi saya tambahin nih, yang ketiga. Saya tambahin, saya ajarin Alif Gulo, supaya Anda tahu kenapa Yesus digambarkan rambutnya panjang. Zaman dulu, orang merdeka, orang yang sukses itu digambarkan rambut panjang. Biasanya yang rambutnya cepak, rambutnya botak, rambutnya pendek, itu hanyalah budak. Ya, jadi budak-budak itu di rambutnya dipotong. Botak malah. Rambut botak itu budak. Dan itu diikuti sama penjara. Coba lihat, orang masuk penjara dipotong rambutnya. Itu mengikuti tradisi itu, zaman dulu seperti itu. Orang yang tidak merdeka, rambutnya dipotong cukur. Ya, cukur botak. Tapi yang merdeka, bangsawan, orang-orang sukses, rambutnya panjang. Termasuk laki ya, ini masalah kita lagi bicara laki, kalau perempuan oke lah panjang. Laki itu juga. Laki, pria-pria zaman dulu rambutnya panjang-panjang. Panjang, seperti itu. Ya, ini tambahan informasi buat Arif Gulo biar kalian tahu. Ya, jangan, ya masalah, adalah, jangan on kali gitu. Terus, yang selanjutnya, ya, dia bilang bahwa, ini ya, bahwa tiap negara ada gambar Yesus, dan dia mengakuinya. Arif Gulo mengakui bahwa tiap negara itu punya gambar Yesus yang berbeda-beda. Dan kalau kita search di foto, banyak, memang banyak. Tapi dia bilang kan itu diimani. Setiap foto itu diimani sebagai Yesus. Diimani. Sehingga kalau kamu hina, ya kalau kamu hina foto itu, artinya kamu sudah menghina dan mengolok-olok Yesus. Niat kamu yang dipertanyakan adalah menstrea. Niat kamu. Kamu sudah tahu itu gambar Yesus, kenapa kamu hina? Yang jadi problem Arif Gulo, ini yang jadi problem. Menurut keterangan dari Ratu Entok, dia nggak tahu itu gambar Yesus. Dia search pemuka agama. Yang nomor satu, rambutnya, wajah itu yang muncul, foto itu yang muncul. Nah, ini keterangan Ratu Entok. Silakan kalian nonton videonya. Ya. Bahwa Ratu Entok bilang, ya saya kan search, yang muncul itu. Yang muncul foto itu. Jadi dia pakai, dia bilang, kamu cukur gitu kan. Dia nggak tahu itu Yesus. Artinya tuduhan bahwa dia menista itu hanya bisa berlaku kalau dia tahu. Kalau kamu sudah tahu itu Yesus, kenapa kamu hina? Kalau dia nggak tahu, mau gimana? Kalau dia nggak tahu itu Yesus, mau gimana coba? Kecuali ada tulisan ini Yesus. Atau tulisan Yesus, atau keterangan itu Yesus. Kan nggak tahu. Cuman ada foto pria gondrong dan ya, dibilang sebagai pemuka agama. Tapi ya balik lagi lah, itu urusan polisi lah. Untuk mencari tahu menstrea. Dan juga nanti dari pengadilan lah untuk membuktikan menstrea. Karena ujung-ujungnya kejahatan itu yang dilihat adalah niatnya, menstreanya. Niatnya ini apa? Untuk menentukan bersalah atau tidak, pasal yang dikenakan apa. Tetapi saya ingin pertanyakan satu hal nih. Yang ingin saya pertanyakan kepada Arif Gulo adalah mengenai
Bagaimana kalau dengan terang-terangan sudah tahu itu gambar Yesus, tapi masih dihina, seperti yang dilakukan oleh Paul Jang? Kenapa kamu nggak teriak? Kenapa kamu nggak bilang, tangkap Paul Jang? Ini yang saya bingung. Kenapa nggak ada yang teriak, tangkap Paul Jang? Tinggal jemaat aja menilai kan, yang sesat saya atau Anda kan. Dari buahnya kan kita tahu buahmu apa, buah saya apa. Kan begitu kan. Yesus berkata dari buahnya lah kita tahu pengajarannya kan. Nah, tinggal pengajaranmu yang buahnya apa, pengajaran saya buahnya apa. Mereka cepat ya, bingung saya dengan Loh, pengajaran. buahmu itu apa, Pak? Makanya kan saya tanya, buahmu itu apa? Makanya kita tahu pengajaranmu benar apa enggak. Buah saya apa, maka kita tahu pengajaran saya benar apa enggak. Gitu, Pak, ya. Oke, Semua ya? kita punya buah, semua. Loh, apanya? Kan saya sudah bilang, Roh Kudus berkata kepada saya, kalau Bapak tidak bertobat, Bapak akan masuk neraka loh, Pak. Iya, kalau Bapak juga ndak bertobat, Bapak masuk neraka juga. Sama. Nah, tinggal kita buahnya yang mana, Pak? Nah, buahnya Bapak yang lebih nyata atau buahnya saya yang lebih nyata? Sejahtera. Loh, kan Yesus berkata, Bapak mau sangkal lagi. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 itu loh. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak, itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja, Bapak jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh, kok saya tanya Bapak, kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum, Saya punya makan foto minum. yang lain, orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan minum. Pak. Ini, Pak. Wah, aku Bapak menghujat. Ini loh, Pak. Kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh, Pak. Itu kan kata orang Amerika. Lah, kata Bapak itu. Kamu gimana yang Yesus yang mana nih? Ini fotonya Yesus, Pak. Bukan itu, Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang di foto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Tuhan Yesus. Oh, itu bukan Tuhan Yesus. Beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda loh, Pak. Beda sama yang di fotonya di Bapak, beda. Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda? Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Terima kasih. Bapak gimana sih? Makanya, Pak, jangan melampaui yang tertulis, Pak. Siapa bilang itu nih fotonya Tuhan Yesus? Nggak ada, ya. Saya berdoa supaya Bapak ya benar-benar menerima Roh Kudus yang benar, ya. Nah, jangan kepala batu kalau dikasih tahu firman Tuhan sudah bilang apa, jangan dipleset-plesetin lagi, jangan diputer-puter kemana-mana lagi. Ya, ini buat Anda semua nih karena sudah jam 6, jam 12 lebih ya. Nah, ini Pak Alex mau kasih laporan sedikit kalau belum tidur. Paul Jang dengan terang-terangan bilang itu adalah tukang sampah. Dia tahu itu gambar Yesus, dia tahu teman-teman mengimani itu Yesus. Tapi tetap dia hina, tetap dia olok-olok. Apa upaya kalian membela Yesus? Coba saya tanya, apa? Kenapa kalau yang ngomong itu adalah Paul Jang, yang ngomong adalah orang Kristen, ya wes toh, nggak apa-apa gitu kan? Ini kan nggak ada keadilannya kalau begitu. Nggak ada keadilannya, bahaya nih teman-teman. Saya berkali-kali ngomong, bagaimana seandainya kalau pemeran-pemeran Yesus, artinya orang-orang yang pernah main film mengenai Yesus, berperan sebagai Yesus, fotonya kita ejek. Apakah artinya kita mengejek Yesus juga? Coba saya tanya. Kan banyak tuh pemeran Yesus, terus kita ejek fotonya. Kita sedang menista Yesus. Kan aneh juga. Aneh sekali, tapi ya sudahlah. Ini pekerjaan pihak kepolisian, pihak pengadilan, bukan pihak kita. Dan saya rasa mereka ngerti, dan mereka lebih pintar dari kita tentunya kan gitu. Mereka pakarnya, kita janganlah mengaku sebagai pakar. Kita bukan Edis. Kalau Edis bukan bidangnya pun dia ngaku pakar. Kalau saya nggak bisa, saya nggak mau. Saya harus akui pengetahuan saya tentang UU ITE, ya mungkin tidak sebagus yang pakar-pakar. Tetapi alhamdulillah karena saya
dilaporkan. Saya juga menjalani pemeriksaan, saya jadi belajar. Kan begitu. Mau nggak mau belajar, teman-teman. Kalau nggak belajar, gawat. Jadi keadaan yang memaksa saya untuk belajar, untuk mengerti tentang UU ITE ini. Dan dari pengamatan saya, berat sebenarnya. Tapi memang tekanan publik ini ngeri. Tekanan publiknya yang ngeri. Tapi nanti ujungnya kan persidangan yang membuktikan. Ya, persidangan yang membuktikan. Jadi sekali lagi, ya buat Arif Gulo, ya kalau Anda ingin laporkan Ustadz Kainama, Anda lah yang maju. Jangan Anda provokasi teman-teman Kristen. Saya kadang bingung lihat Polikardus ini. Kalau memang Anda nggak setuju, Anda pingin Ustadz Kainama masuk, kenapa bukan Anda yang laporkan? Kenapa Anda provokasi orang Kristen? Apa sih maksud Anda? Laporkan, silakan kalau berani. Ya, kalau memang Anda memperjuangkan agama Anda, silakan. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.